Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ma'atuna jadi susan larihim alifatan kita. Nafa'ana Allah bi'ulumi sa'alam absya'ulillahi malfat. Jadi 2 bulan ini hasil cek kesehatan, alhamdulillah untuk jantung itu udah membaik gitu. Tinggal lambung ini efeknya ke batuk gitu ya, batuk. Jadi 2 bulan terakhir ini udah tahunan saya berobat. Mudah-mudahan yang dulu rencana dokter mau operasi tapi saya nggak siap. Mudah-mudahan nanti akan sembuh secara alami aja nanti ya. Cuman resiko sekarang nih batuk-batuk emang ya. Hanya kalau khutbah saya belum berani kalau khutbah. Apalagi imam ya, parah. Kalau ngaji kan agak santai gini. Bisa aja kita sambil minum, sambil apa ya. Sekarang sampai pada babul gusli ya. Coba pegang kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa daman naf'a bi ulumi fid dharain amin. Babul gusli. Bab ini menerangkan mandi. Mandi ini mandi hadas. Mandi hadas besar. Akhraj Tabrani telah mengeluarkan hadis oleh Imam Tabrani an Ibni Umar dari Ibni Umar. Qala telah berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izal taqal hitanani wa ghabatil hasafatu faqad wajabal ghuslu. Izal taqal hitanani, apabila bertemu 2 hitan. 2 hitan ini berarti tempat hitannya laki-laki dan tempat hitan perempuan ketemu tuh ya. Waghabatil hasafatu, dan menjadi lenyap hasapahnya, artinya masuk hasapahnya itu, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh menjadi wajib mandi. Ini hubungan suami istri ya. Walaupun tidak anzala aw lam yunzil. Anzala baik itu keluar mani, aw lam yunzil atau tidak mengeluarkan mani. Kalau udah ketemu 2 hitan, maka yaitu menjadi wajib mandi. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya perempuan juga dihitan. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya perempuan juga dihitan. Hitanani ini 2 hitan, 2 hitan laki-laki maupun perempuan. Ya. Ya kalau saya gambarkan hitan tuh, ya katakan ini palanya, ini yang dipotong, yang bekas potongannya itu hitan. Ya. Wa gobatilah sabatu, dan menjadi gobat, goib, nggak kelihatan lagi asapahnya. Asapahnya masuk berarti itu, ya. Maka di situ menjadi wajib mandi. Anzala awalam yunzil, baik itu mengeluarkan mani ataupun tidak.
namanya nganten baru ya, sebagainya. Wan Nasai, dan telah mengeluarkan hadis pula oleh Imam Nasai, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Idza staiqaza ahadukum, apabila bangun di antara kamu, min naumihi, dari tidurnya. Jastaiqojo, apabila bangun melek, min naumihi, dari tidurnya, ya. Ahadukum, salah satu di antara kamu, min naumihi, dari tidurnya. Faro'a, maka dia melihat balalan, basah. Dia melihat celananya basah. Bangun tidur dia lihat celana kok basah gitu. Walam yaro annahu talama, dan dia nggak tahu bahwa dia itu adalah ihtilam, mimpi. Nggak terasa, mimpinya nggak terasa. Tahu-tahu basah aja pagi-pagi, ya. Nah, ini basah tapi nggak terasa mimpinya, ya. Maka, ya, iktasala, maka dia wajib mandi. Paham nih? Bangun tidur dia lihat celananya basah, padahal dia nggak terasa mimpi, mimpi hubungan gitu yang menyebabkan keluar mani, dia nggak merasa mimpi, tahu-tahu basah aja celananya. Nah, gimana? Wajib mandi. Sebab itu yang basah itu pasti air mani itu, cuman keluarnya ya nggak terasa dia, ya. Wa idza ra'a annahu ihtalama wa lam yara balalan falagus alaihi. Nah, sekarang sebaliknya. Wa idza ra'a annahu ihtalama, dan apabila mimpi dia bahwa dia itu mimpi ihtilam, mimpi hubungan, ya, mimpi hubungan suami istri. Walam yaro balalan, dan dia tidak melihat ada basah, nggak ada basah, artinya nggak keluar mani. Dia mimpi hubungan tapi nggak keluar mani. Falagus alaihi, maka tidak wajib mandi atasnya. Tuh, paham ya? Nah, dia mimpi hubungan gitu, pokoknya sama pacarnya atau ngapa gitu lah ya, pokoknya kadang-kadang tiba-tiba bangun dia, bangun nggak kelihatan basah, nggak ada terlihat keluar mani, maka dia tidak wajib mandi walaupun yang ngimpi hubungan gitu. Sebaliknya dia nggak ngimpi, tetapi pagi-pagi dia lihat basah celananya, mandi dia wajib, ya. Jadi menyebabkan mandi itu karena keluarnya mani, bukan karena mimpinya atau bukan apanya, ya, tetapi karena keluar maninya itu. Wasibawaihi, dan Imam Samawi an Anas, dari Anas, idza wujidatil imra'atu fil manami ma yajidur rajulu fal taktasil. Idza wujidatil mar'atu, apabila mendapatkan seorang perempuan fil manami, di waktu tidurnya, ma yajidur rajula, apa-apa yang didapati oleh ya laki-laki, seperti laki-laki juga perempuan. Pagi-pagi dia lihat celananya basah, perempuan ceritanya, ya, padahal dia nggak rasa ngimpi, maka dia wajib mandi sama laki-laki. Atau dia mimpi hubungan tetapi nggak basah, begitu dia bangun lihat merasa nggak ada apa, maka tidak wajib mandi. Wa Tabrani, dan Imam Tabrani an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, innal malaikata, bahwasanya malaikat la tahdurul junuba, tidak hadir ya kepada orang yang sedang punya junub.
walal mutadammikha bil khuluqi hatta yaktasila, dan tidak hadir juga malaikat kepada orang yang berlumuran dengan kotoran, dengan bau-bau. Bil khuluqi itu dengan bau-bau. Lala sobdel bil khulupi mestinya. Pak itu bukan kop itu ya. Khulup itu bau-bau. Bau-bau badan. Badannya pada bau. Hatta yaktasila, sehingga dia wajib mandi. Ya, malaikat tidak mau masuk ke rumah di mana di rumah itu ada orang yang punya hadas junub. Ya. Malaikat rahmat maksudnya yang enggak mau masuk. Kalau malaikat pencabut nyawa mau masuk aja. Dia enggak takut. Malaikat rahmat di sini yang enggak mau masuk. Malaikat yang akan memberikan limpahan rahmat kepada kita. Enggak mau masuk ke rumah kalau di rumah itu ada orang yang punya hadas janabah. Belum hatta taksila, sehingga dia harus mandi. Ya. Begitu juga walal mutadammiyah bil khulupi, orang yang berlumuran badannya itu dengan bau-bau, hatta yaktasila, sehingga dia mandi. Seperti bau keringat, bau asem, bau apa itu badannya, pokoknya yang gak enak. Ya, itu malaikat nggak mau masuk ke rumah. Ya, ke rumah orang yang bau. Ya. Bahkan ruangan-ruangan makanya disunahkan wangi-wangi. Kita juga disunahkan wangi-wangi supaya apa? Disenangi malaikat. Sebab kalau yang bau-bau itu yang senang adalah setan, jin. Jin itu senang tuh tempat yang bau-bau. Di WC tempat jin tuh. Tempat jin tinggal tuh WC. Kayaknya biasanya harus sering dirapiin, bersihin, kasih karbol, diwangiin. Jangan sampai betah di situ jin, setan-setan itu. Dan dikasih terang lampu WC itu. Sehingga kita kalau masuk WC disunahkan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan menyebut namamu Allah, aku berlindung padamu daripada godaan setan laki-laki dan setan perempuan yang suka godain kita. Wa Abu Dawud, dan telah mengeluarkan juga Abu Dawud, wan Nasai, dan Imam Nasai, la tadkhulul malaikatu baitan. La tadkhulul malaikatu, tidak mau masuk malaikat, baitan, ke sebuah rumah. Fihi suratun, di rumah itu ada gambar patung. Bukan sekedar gambar foto, bukan patung. Patung kan kalau dikasih sinar dia ada bayangannya tuh, bentuk bayangan. Ya. Dan utuh, patungnya utuh. Kalau patung kepala doang nggak apa-apa. Patung yang utuh. Kenapa patung yang utuh? Sebab patung yang utuh ini dia yang minta, yang kira-kira kalau dia jadi orang atau jadi binatang beneran dia hidup gitu. Hidup. Sebab apa? Ada palanya, ada badannya, semua gitu kan, utuh. Tapi kalau kepala doang, kira-kira orang hidup nggak? Enggak. Karena ada patung cuma kepala dong gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi patung yang kira-kira utuh, di mana patung itu nanti yaumul kiamah, pada hari kiamat dia minta ruh. Minta ruh pada siapa? Kepada yang bikin. Makanya jangan sembarangan. Jadi seniman gitu, jadi apa namanya, kaligrafer apa namanya ya, suka bikin itu bikin patung. Bayaran mahal bikin patung. Ya. Dan sembarangan. Nanti yaumul kiamat dia minta ruh kepada yang bikin. Bukan boneka yang punya ruh kayak sekarang tuh ada boneka punya ruh kan? Nggak ada. Boneka yang kemasukan jin apa itu ya, sekarang ada tuh yang rame tuh, booming tuh.
boneka punya ruh. Nggak ada. Sebab ruh itu hanya Allah. Bahkan orang-orang yang pada bikin patung, dia bertanggung jawab nanti ketika meninggal dunia di hari kiamat, maka patung itu pada nyamperin dia, minta dikasih ruh, minta ruh dia, minta nyawa dia. Makanya kita tidak boleh membuat patung, gambar patung. Sebab apa? Dia bikinnya utuh. Kalau dia bikin cuma kepala doang atau sepotong badan, begini yang kira-kira nggak bakalan hidup, itu nggak apa-apa. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambar patung yang utuh, kecuali boneka-boneka yang dipakai buat kebutuhan anak-anak cewek gitu, anak kecil itu kan biasa seneng dengan boneka-boneka, itu nggak apa-apa itu, buat mainan itu. Ya, ini buat dari karet, dari bantal, dari itu ya, dari busa. Wala kalbun, dan tidak mau masuk pula malaikat ke dalam rumah di mana di rumah itu ada anjing. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa malam tidak didatengin oleh malaikat. Beberapa malam malaikat pun nggak datang ke rumah beliau. Ternyata karena ada anjing di depan rumahnya, itu ada anjing di depan rumah Rasul itu ada anjing, di mana malaikat tuh nggak mau masuk kalau ada anjing di situ. Ya, sehingga orang situ mengatakan, waduh, malaikat Jibril sekarang udah jenuh sama Muhammad katanya, nggak mau ketemu lagi. Ini beberapa malam nih nggak turun tuh ayat, beberapa hari. Ternyata karena ada anjing di rumah Rasulullah itu. Ya, emang nggak boleh miara anjing, boleh, tapi buat jaga ladang kebun di mana-mana yang kira-kira bisa diamankan oleh anjing, dijaga. Seperti ada pencuri, itu endusan anjing tuh bagus tuh. Ya dia tahu orang pencuri mah bukan, wah endus rawok, ngerti dia. Antara orang baik dengan orang baik, dia ngerti dia. Wah, itu anjing tuh, kelebihannya luar biasa. Seperti narkoba, dia diumpetin dia apa aja tahu dia narkoba, ngerti dia. Anjing tuh luar biasa. Ya, boleh miara anjing boleh, tapi jangan dijadikan buat apa namanya di rumah, buat ini teman-teman paling harus jangan. Ya. Dan itu najis, badannya menjadi najis mughalazoh, di mana nggak boleh keadaan basah nempel dengan tubuh kita atau pakaian kita atau bejana kita, atau bejananya basah. Ya, datang anjing di situ, makan di situ, bejana itu jadi mughalazoh. Kan orang ada yang ngempanin anjingnya pakai piring gitu ya, itu mesti dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Itu aja sih sebetulnya, untuk membersihkan virus rabiesnya. Sebab anjing rabiesnya itu bahaya, jangan sampai kena virus rabies. Wala junubun, dan tidak mau juga malaikat masuk ke dalam rumah yang ada orang punya hadas janabah. Ya, jadi gimana Pak Ustadz kalau kita mau tidur, bisa ada hubungan suami istri ini ya, mau tidur, ya makruh tidur kita. Ya, kalau masih keadaan punya hadas janabah. Supaya nggak makruh gimana? Sebab kalau punya hadas janabah nggak boleh makan, makruh makan, minum nggak boleh. Mestinya kalau belum bawa mandi, dia harus istinja dulu, dia cebok dulu, kemudian wudhu dia.
Seperti punya hadas janabah mau sahur. Nah, mau sahur nih. Wah, kalau mandi dulu ketinggalan sahur ini. Nah, udah cebok aja wudu ikut sahur. Mandi entar nggak apa-apa. Mandinya udah subuh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mandinya subuh. Yang nggak boleh kan bikin hadasnya itu udah subuh lagi bikin aja, nggak boleh. Kalau sisa hadasnya karena belum mandi nggak apa-apa. Jadi untuk menghindari makruh, makan, minum dan tidur di malam hari itu, padahal kita punya hadas, apa yang kita lakukan? Kita istinja, cebokin dulu dan wudu. Ya. Mau mandi pasti dingin, wudu aja dulu deh. Jadi kalau udah wudu boleh kita minum, boleh kita makan, boleh kita tidur di malam itu. Wa Ahmadu wa Abu Dawud, dan Imam Ahmad dan Abu Dawud an Ali radhiyallahu anhu, dari Sidina Ali radhiyallahu an, man taraka maudi'a sya'ratin min janabatin lam yaksilha fu'ila bihi kaja wa kaja minan nari. Kata Sidina Ali, man taraka maudi'a sya'ratin, barang siapa yang meninggalkan satu tempat tumbuh rambut, satu tempat tumbuh rambut, ya, min janabatin, daripada hadas janabahnya, lam yaksilha, dia tidak basuhnya tuh, dia tidak basuhnya. Satu lembar rambut itu pu'ilak bihi, maka disiksa dia bihi dengan sebab itu kaja wa kaja, begini dan begitu, minan nari, daripada api neraka. Gara-gara ya selembar rambut nggak kebasah, nggak kebasuh gitu, nggak kecuci, nggak kemandi, nggak kebawa mandi, ya. Atau tempat tumbuh rambut satu lembar aja, tempat tumbuhnya, pongkolnya nggak kena air itu disiksa. Ketika mandi hadas mereka harus semuanya. Kalau ada yang rontok rambut kita harus dibawa ketika mandi. Rontoknya itu setelah kita punya hadas, maka kita harus bawa ketika kita mandi, supaya dia ikut dimandikan dengan kita. Sebab kalau tidak dibasuh, maka dia nanti akan menyiksa kita yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Qala Ali, telah berkata Imam Ali, famin sama adaitu sya'ra ra'si, pamin sama, maka dari karena itu adaitu aku musuhi sya'ra ra'si, satu lembar rambut kepala pun satu lembar rambut kepalaku, wa kana yajuju sa'rahu, dan adalah Sayyidina Ali adalah membiasakan mencukur rambutnya. Dia bisa dibikin botak palanya Sayyidina Ali itu. Sebab apa? Jangan sampai nanti ketika mandi hadas ada rambut, selembar rambut yang nggak kena. Maka dibiasakan, saking takutnya dia tidak rapi di dalam mandi hadas, maka dia cukur rambutnya, dia botakin. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, inna tahta kulli sya'ratin janabatun. Inna tahta kulli sya'ratin janabatan, bahwasanya di bawah tiap-tiap rambut itu ada punya hadas janabah dia. Jangan dikira asal rambutnya aja dengan basah, terus ke bawah-bawahnya tuh kulitnya tuh harus kena air. Ketika kita memandikan mandi hadas besar, nggak kayak kita waktu wudu. Kalau wudu kan kita punya kepala nih, ketika membasuh kepala cuma sampai rambut aja tuh airnya, nggak nyampe ke kulit kepala, itu nggak apa-apa kalau wudu. Tapi kalau hadas besar itu harus sampai ke kulit-kulitnya, kena basah semuanya.
Faksilu, maka basuhlah asy'ara, rambutmu itu. Wattaqul basyarata, wa ankul basyarata, dan bersihkanlah kulit kepalamu itu. Wa huma, dan keduanya, Ibnu Majah, Tirmidzi, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal qur'ani. La yaqra'ul junubu, tidak boleh membaca orang yang punya hadas janabah, ya. Wal haidu, begitu juga orang yang sedang haid, perempuan, syai'an, sedikit pun, minal qur'ani, daripada Quran. Enggak boleh membaca Al-Quran. Walaupun tahfiz, dia hafal, dia enggak langsung baca di kitabnya, dia baca. Yang lagi punya hadas janabah, enggak boleh baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, padahal belum mandi dia, nggak boleh. Mandi dulu. Fatihah ya nggak boleh. Baca Fatihah nggak boleh. Kalau baca doa, zikir-zikir yang lain boleh, ya. Tapi kalau Quran, niat baca Quran tuh nggak boleh. Begitu juga wanita sedang haid, baca Quran, ikut ngaji ke masjid, sedang haid dia, diikutin tuh bacaan Quran, nggak boleh. Pasti dalam hati aja, nggak boleh mengucapkan dengan ucapan, dengan menggerakkan lidahnya. Wan Nasai, dan begitu mengeluarkan hadis ini oleh Imam Nasai, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, wajihu hadhil buyuta anil masjid, hadapkanlah rumah-rumahmu ini, ya, anil masjid, jauh daripada menghadap masjid. Jangan dimadepin ke masjid. Rumah wanita-wanita itu, ya. Fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Fa ini, maka bahwasanya aku, kata Nabi, ya, la uhillul al masjidah, tidak menghalalkan masjid itu, li haidin, untuk orang yang sedang haid, perempuan, wala junubin, dan juga tidak halal bagi orang yang sedang punya hadas janabah. Jadi jauhi, jangan dihadapin rumah itu ke masjid, sehingga seolah-olah kalau dia di masjid, rumahnya menghadap masjid, dekat masjid, seolah-olah dia di masjid. Jauhin, kasih renggang, angkat jauh, jangan dihadapin situ. Apalagi jadi satu, nempel dengan masjid. Rumah sebaiknya jangan jadi satu dengan masjid, ya. Wa Abu Dawud, dan telah mengeluarkan hadis oleh Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man ataha idan, barang siapa yang mendatangi wanitanya, istrinya yang sedang haid, fi farjiha, pada farjinya, awim ro'atan, atau mendatangi istrinya, fi duburiha, pada duburnya, au kahinan, atau datang ke rumah dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia kufur, kafir dia, ingkar dia, bima unzila, dengan apa-apa yang telah diturunkan, baik itu Quran maupun hadis, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir, nggak boleh kita, ya. Nauzubillah. Apa kafir di sini apa? Tidak mensyukuri nikmat, tidak mensyukuri nikmat, ya. Seperti wanita, istri yang sedang haid, tuh nggak ada nikmatnya kamu hubungan kalau dia sedang haid. Jangan, jauhin itu, ya. Walaupun di parcinya, parcinya sedang haid, nggak enak itu, jangan. Atau nggak haid di perempuannya, tapi kamu datangnya dari mana? Dari duburnya, nah jangan, nggak boleh,
jangan coba-coba, itu nggak boleh, dilarang itu di dalam Islam. Ya, walaupun banyak dipraktekkan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang non Muslim, ya, orang kafir yang melakukan itu jangan ditiru. Itu haram itu, termasuk daripada yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Atau mendatangi kepada dukun. Kenapa datang kepada dukun? Ya pengen tahu nasib dia. Pengen tahu nasib dia, rezeki kau gini seret, ya, dan lain-lain sebagainya, usaha bangkrut mulu. Datanglah ke rumah dukun dia. Baru datangnya aja ke rumah dukun itu udah kafir itu. Ya. Sudah mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Kalau dukun beranak, lain lagi dukun beranak mah, ya. Emang zaman dulu dukun beranak itu juga banyak mungkin dulu yang diberanakin pakai dukun beranak ya. Itu dukun beranak. Dukun yang mana? Dukun yang ya menentukan nasib-nasib itu, nasib-nasib. Wah, ini kalau kamu kawin sama si Anu jodoh panjang. Kalau itu wah, sangat sakit-sakitan kalau macam. Apalagi dengan bintang-bintang itu, nggak usah percaya dengan bintang-bintang. Ahli nujum namanya. Nah, bintangnya ini gitu. Nah, ada itu. Dalam Al-Quran dan Islam tuh nggak boleh percaya dengan itu. Sebab semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita menentukan sendiri. Wah, bintangnya ini, kamu punya pacar bintang itu, jangan jadi. Nanti gini-gini, udah demen banget bagaimana ini, jangan deh, nanti lu sengsara, ya, dan sebagainya. Itu sebaiknya dihindari pada itu. Itu termasuk dukun yang gitu-gitu tuh. Ya. Atau orang udah berumah tangga, tiba-tiba dihitung-hitungin, wah ini kamu kenapa kawin sama dia, nikahnya hari apa, hari itu, waduh celaka nih, nikah lagi, disuruh nikah lagi. Nikah lagi, kalau nikahnya sama dia, sama yang lain, ya suruh nikah lagi. Kalau dia nggak ada aja juga susah, apalagi nikah lagi dapetin tambah susah. Gitu ya, hati-hati, jangan sembarangan. Apalagi dagang rugi mulu, berangkat ke rumah dukun, jangan ngadu kepada Allah tengah malam. Kalau punya masalah, tahajud aja, tahajud malam. Ya, nangis sama Allah, sedang ngadu sama Allah. Apa punya penderitaan kita? Punya masalah apa? Tengah malam aja bangun. Nggak usah ke ujung gunung mana-mana. Apalagi nanti ngerepot-repotin kita. Ya, disuruh cari ini, cari itu. Sehingga hidup kita ketergantungan ke sana jadinya. Kepada dukun, kepada nasihat dukun itu kita anuin banget. Padahal nasihat Nabi Muhammad kita sendiri lalai. Bahwasanya tengah malam malaikat-malaikat pada turun ke bumi untuk memberikan apa yang diminta oleh hamba-hamba yang bangun tengah malam tahajud. Ya, sang tutok, minta kamu diberi, gitu. Istaghfir, gufir, ya, mintalah ampunan akan kamu diampuni. Minta apa aja tengah malam. Malaikat lagi pada ngontrol loh, mana yang pada bangun. Dia lihat sujud, nah ini tungguin nih sujud nih, bahagia ntar nih. Ada yang satu yang ngorok aja, wah, nggak tahu dia. Ya. Ada yang satu lagi sedih nangis keluar mata. Nah ini, ayo terus. Disuruh terus. Nanti gak dibagi itu. Ya, sama Allah aja dah kita ngadu segala sesuatunya. Pasti Allah akan berikan apa yang kita minta. Ya. Sebab Allah menciptakan kita ini untuk mengabdi kepadanya. Untuk mengabdi. Ya, jangan Allah yang menciptakan kita ngabdinya sama setan. Ngabdinya sama makhluk. Mengabdinya kepada dukun.
ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala yang diperintahkan minta padanya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan kuberikan padamu apa yang kamu mau. Ya, minta pada Allah. Kita ke rumah kiai paling dimintain doa doang sama kiai. Akhirnya minta doa, baca Fatihah ada supaya ini minta. Tapi lebih hebat lagi kalau dia minta langsung kepada Allah setiap malam. Itu langsung di tengah-tengah orang ini pada ngorok, daripada tidur, daripada pules, dia lagi mendadak tangan, ya Rob, minta sekarang. Apa kebutuhannya? Allah akan berikan pada kita. Yakin, pasti. Nggak ada yang sia-sia. Cuman kadang-kadang doa kita ada yang spontan, dibayar cash, ada yang ditunda buat nanti aja, buat di akhirat aja. Ada juga yang dialihkan kepada kebutuhan yang lain yang dia sendiri nggak ngerti gitu. Gue mintanya ini kok dikasihnya ini gitu, mintanya ini kok dikasihnya ini. Ternyata ada rahasianya. Ya, mintanya si Maryam kok dikasih si Tuti gitu ya. Nah, ternyata lain. Maryam begitu udah jadi, oh Maryam begitu masih anu cocoknya. Tuti sama kita cocoknya main begitu. Semuanya akan terjadi dan kita terimain apa yang terjadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Syekhani dan dua Imam Syekh Imam Bukhari dan Muslim an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, maka apabila dia adalah punya hadas janabah, ya, faroda ayakula, maka beliau mau pengen makan, ya, padahal masih punya hadas junub. Au yanama, atau beliau mau tidur, ya, padahal masih punya hadas janabah. Tawaddoa wudu'ahu li sholat, maka berwudulah beliau sebagaimana wudunya ketika mau sholat. Gitu. Itu yang tadi saya maksud. Mau mandi lah kayaknya nggak mungkin ini, nggak keburu mandi atau dingin atau apa. Kita pengen makan ini ya. Kalau mandi dulu baru makan udah haus ini, ya kan? Kalau kita mandi dulu kan ya keburu kecekek leher kita ya. Wudu aja, wudu udah cebok senja, wudu kemudian makan, mau minum silakan, ya, gitu caranya. Makanya langkah baiknya kita punya kamar tidur dekat dengan tempat wudu, gitu, dengan tempat wudu. Jangan kayak orang-orang dulu. Orang-orang dulu tempat wudu sumur jauh kebun sana. Aduh, wudu kalau malam. Tapi biar kayak gitu juga masih berangkat mereka wudu, mau tahajud. Sekarang lo mandi kamar mandi di dalam kamar, wah masih males mau wudu. Bisa itu tidur aja udah tidur. Padahal makruh tidur kita. Kalau masih punya hadas janabah. Mau makan juga nggak boleh makruh, mau minum juga nggak boleh, lagi aus orang boleh wudu dulu. Zaman dulu orang mau tahajud, keluar dari rumah ke kebun, mana tuh ke Padasan, itu rumahnya ada di belakang sana, Padasan. Mana ada celepuk lagi, berani aja tuh. Ada celepuk juga. Iya, kalau celepuk nih ada suara merintih, nenek-nenek merintih, ya. Ada gandaruwo segala macam. Itu pada berani, ya. Ini di dalam kamar udah sekarang tempat wudunya, ya. Awyana atau mau tidur tawaddu'a, maka beliau wudu'ahu li shalah,
sebagai wadah wudunya beliau untuk sholat. Wa musim wallahu a'lam bishawab. Udah dulu ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, apa yang saya sampaikan. Ya, karena udah saking rindunya kita udah lima malam tuh libur. 6 ya? Udah 6 bukan. Ini udah ke-7 nih. Wah, iya tuh. Lagi. Dulu rencana waktu ada tuh untuk berangkat ke sini tahu-tahu yang di Kotin katanya meninggal. Ya udah dah ke sana aja. Mau pada nyolatin ke sana enggak jadi tuh. Ya, saya juga ke sana juga enggak sebab kesehatan kayaknya kurang memungkinkan juga. Ya. Akhirnya udah 3 hari baru kita ke situ untuk hadir. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Dan kita tetap ngaji insyaallah istiqomah sampai hatam nih kitab-kitab yang kita baca di sini ya. Udah hatam ini kita ganti lagi kitab yang lain insyaallah. Mudah-mudahan semakin berkembang ilmu kita, semakin bermanfaat ibadah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana yang baca doa itu? Alhamdulillahil ghafuri lil abdi zil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wassalatu dawama wa salamuhu tamama ala man yajimama wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajam. Ya Rabbana tarabna fatub alaina taubah taghsillu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa fir liwalidina kulli di mahabbah aw diratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi fadla wajudam manna wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.